Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Apakah baik-baik saja? Kembali lagi bersama saya Nada, dan kali ini saya akan membawakan materi seputar kiat menjadi seorang tutor atau pengajar yang baik. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, tutor itu maksudnya apa sih? Tutor itu sama artinya dengan pengajar. Nah, di mana seorang tutor ini memberikan pengajaran materi-materi belajar kepada siswa. Tapi untuk tutor sendiri ini istilahnya itu lebih luas ya, lebih luas. Jadi tutor ini bisa termasuk pengajar di sekolah, bisa termasuk pengajar di kampus, kemudian pengajar bimbel, pengajar les privat gitu. Jadi lebih luas gitu. Jadi sama-sama, intinya sama-sama pengajar gitu ya. Nah, sekarang ini istilah tutor itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, apalagi juga terutama untuk para mahasiswa ya. Mereka juga pasti sembari dengan kuliah mereka mengisi waktu luang mereka dengan menjadi tutor les privat gitu. Nah, Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kiat dan tipsnya ya, tips menjadi seorang tutor yang baik. Yang pertama adalah pahami karakter anak. Nah, gimana sih caranya pahami karakter anak? Ini sebenarnya cukup sulit ya, karena memang dalam kuliah pendidikan ini masuk ke bagian ke psikologis anak. Tapi ya kalau untuk orang-orang yang tidak berkuliah di pendidikan mungkin ya, mereka ini pasti kan tidak mendapatkan mata kuliah ini gitu, mata kuliah psikologi anak. Nah, tapi menurut saya untuk kita bisa memahami karakter anak ini, kita bisa lihat secara langsung ya, kita bisa lihat secara langsung, telusuri ke dalam-dalamnya, telusuri secara langsung, kemudian kita perhatikan baik-baik bagaimana sih karakter anak ini gitu. Nah, mungkin memang agak sulit ya kalau untuk guru yang mengajar di kelas, karena anaknya juga pasti kan banyak ya dalam satu kelas. Nah, tapi kalau untuk seperti pengajar private ya, di sini mungkin akan lebih mudah untuk memahami karakteristik dari si anak ini. Misalnya si anak ini cenderung pendiam, kemudian penakut dengan orang, dan terlalu aktif ya, hyperaktif gitu misalnya. Jadi kita pun, jika kita tahu dengan karakteristik anak ini, maka kita juga akan bisa untuk memberikan materi-materi dengan mudah. Jadi kita sesuaikan dengan apa sih sebenarnya yang bikin anak ini tertarik gitu, apa yang bikin mereka tuh mau untuk belajar. Jadi kita pahami dulu keinginan mereka dan kita telusuri lebih dalam karakter mereka. Yang kedua adalah pahami karakter anak dengan cara baik ya. Nah, di sini setelah kita tahu karakter mereka, nah kita juga harus baik-baik nih gitu ya, membuat hubungan kepada mereka tuh dengan baik gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Nah, ya karena gini ya, memang tidak mungkin lah seorang tutor itu bersikap kasar kepada anaknya. Mungkin kalau tegas iya, kalau tegas memang harus, jadi supaya anak itu mau menuruti kita, kemudian mau belajar dengan kita, dan kemudian kita katakan juga hal yang positif tuh kepada anak itu gitu. Jadi jangan sampai anak itu berpikiran negatif ke kita karena kita tidak pernah memuji dia gitu. Nah, tapi memuji ini tidak harus dilakukan sering-sering. Jadi jangan lakuin terus-menerusan gitu loh, jangan terus-menerus ya. Nah, kenapa tuh kayak gitu? Nah, karena jika kita melakukan kalimat pemujian terus-menerus, anak ini akan akan terbawa santai gitu. Jadi kayak mikirnya, ya udahlah, sama tutor ini santai kok gitu, orang aku aja sering dipuji misalnya gitu ya. Nah, itu kan
Itu kan enggak ya, enggak kayak gitu. Jadi katakanlah, tapi jangan terlalu sering. Mungkin bisa dengan kata-kata motivasi juga, kayak misalnya gini, ayo kamu tuh harus bisa gitu, kamu tuh harus semangat, lakukan yang terbaik ya, misalnya gitu ya. Jangan kayak, oh yaudah kamu udah bisa kok, kamu keren, kamu gini-gini, itu enggak, karena justru hal itu akan membuat fly tadi. Oke, kemudian adalah selanjutnya rangkum materi dengan ringkas. Nah, di sini adalah tugas seorang tutor, di mana mereka itu harus merangkum materi seringkas-ringkasnya supaya anak-anak tuh paham gitu. Jadi maksudnya ringkas di sini bukan ringkas yang bener-bener ringkas banget sampai materi-materi ini tuh ketinggalan ya, tapi buat materi seringkas-ringkasnya, cuma itu jadi poin-poin gitu, poin-poin penting. Kemudian kita jelaskan kepada siswa kita ajarkan ya, supaya mereka itu bisa mengerti lebih cepat dengan materi itu dan lebih bisa membayangkan dengan logis ya. Karena memang kalau dari bahasa buku itu biasanya lebih baku sifatnya. Nah, oke. Kemudian kita terapkan juga metode belajar yang interaktif. Nah, di sini maksudnya adalah metode di mana para siswa kemudian dengan tutor ini saling berinteraksi gitu ya, interaksi sama satu sama lainnya. Nah, kenapa sih kok harus pakai interaktif? Nah, karena gini, nggak mungkin siswa itu mau-mau aja dengan cara metode tutor yang ngebosenin dan hanya ceramah aja gitu. Pasti mereka juga ingin dong kayak sesi diskusi, kemudian ngobrol-ngobrol dengan tutornya gitu ya. Nah, tapi di sini interaktif, di sini jangan terlalu banyak discuss. Jadi discussnya kayak tentang basa-basi obrolan sehari-hari atau apa, itu jangan terlalu banyak. Boleh dengan obrolan-obrolan seperti itu, tapi tetap kepada materi inti gitu, tetap kepada materi inti. Seperti misalnya ketika kita mengajarkan anak untuk berhitung, nah boleh kayak ceritain tentang diri kita, misalnya Miss tuh abis makan ini loh, Miss abis makan es krim. Nah, tapi es krimnya tuh jatuh, tadi Miss belinya tuh 3 gitu. Nah, boleh tuh, jadi kayak anak itu bisa membayangkan gitu ya. Nah, bukan dengan cerita-cerita curhat gitu, kayak ih tadi tuh sebel banget deh Miss kesini, banyak ini nih, macet banget segala macam, itu enggak ya. Jadi tetap ke materi inti, discuss tapi materi inti, dan bawalah suasana mengajar yang menyenangkan agar anak itu tidak bosan dengan metode kita. Boleh kayak kita siapin kartu. Nah, di kartu itu misalnya di depannya huruf A, kemudian di baliknya ini soal-soal gitu ya, tapi didesain menarik mungkin supaya anak itu ter mau gitu, tertarik untuk mengerjakan soal itu gitu, karena mereka ngelihatnya, oh ini eye catching banget ya, wah aku pengen ngerjain gitu. Atau bisa juga dengan cara kuisis ya kan, dengan cara kuisis kita bolehkan dia main handphone, nggak apa-apa, tapi main handphonenya ini khusus untuk mengerjakan game kuisis gitu, dimana game kuisisnya ini adalah game soal-soal. Jadi terlihatnya game tapi sebenarnya itu soal-soal gitu kan. Jadi kan dikemas semenarik mungkin supaya mereka tuh mau untuk belajar sama kita. Oke. Nah, selanjutnya adalah berikan tugas yang ringan tapi nyenengin. Nah, di sini nih ya, kadang-kadang tutor tuh salah arti. Jadi mereka tuh ngasih tugas ke anaknya, tapi tugasnya tuh PR. Nah, pasti tuh anak tuh udah malas banget kalau kita kasih PR. Nah, kenapa sih kok males? Karena memang di sekolah juga pasti kan tugas mereka tuh numpuk ya. Nggak mungkin kalau mereka tuh akan mendahulukan tugas kita. Jadi lebih baik kita berikan tugas yang ringan gitu loh. Nah, ringan di sini maksudnya ya kayak misalnya 1 soal aja atau enggak 2 soal gitu, yang bisa meringkas semua materi pembahasan di hari itu yang kita jelaskan kepada siswa gitu.
Oke, nah ini untuk ini ya, kalau untuk kebutuhan les, tapi mungkin kalau untuk kalau untuk guru itu mungkin bisa diberikan tugas, tapi tugas-tugasnya itu yang menarik ya, misalnya kayak tugas-tugas membuat matematika tuh jadi menyenangkan, seperti bikin flashcard, terus juga menggambar, mewarnai tentang perkalian atau apa gitu ya, supaya mereka itu mau untuk belajar dan tertarik dengan pelajarannya. Oke, nah itulah beberapa kiat-kiat dari saya tentang menjadi seorang tutor yang baik, dan hal ini bisa dilakukan ya ke siapa saja. Tadi baik ke pengajar les private, pengajar di sekolah, pengajar di kampus juga bisa ya. Terapkan kepada mahasiswanya, walaupun sudah besar tapi tetap diterapkan seperti itu juga tidak apa-apa, supaya tetap menarik perhatian mahasiswa untuk mau mengikuti pelajaran, untuk mau mengikuti mata kuliah. Dan ini juga bisa diterapkan kepada orang tua yang mengajari anak-anaknya di kala pandemi ini. Begitu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.